Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adikku yang sementara berada di rumah? Jumpa lagi bersama saya, Ayhan Adrian Hipi, dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga adik-adik sekalian yang berada di rumah, yang sementara menikmati pembelajaran meskipun kita di tengah pandemi COVID-19, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Oke, bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan saya berharap untuk adik-adik yang sementara di rumah ya, tetap semangat belajarnya. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita dapatkan benar-benar mendapatkan karunia dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita hari ini benar-benar berkah dan mendapat apa yang kita beroleh. Oke. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, tentunya kita memang merasa jenuh dan merasa bosan ketika berada di situasi yang seperti ini. Namun tidak mengurangi rasa semangatnya kita untuk belajar di masa pandemi COVID-19. Di pertemuan yang pertama hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pelajaran semester 2, semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kita melanjutkan pembelajaran yang di awal yang pertama, yakni tentang toleransi. Jadi pada semester genap ini kita akan belajar tentang materi tentang toleransi. Kita perlu ketahui bersama, kemarin kita di semester 1 telah mempelajari tentang iman dan Rasul kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di semester 2 ini, pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana tentang sikap toleransi kita. Nah, perlunya kita akan mengetahui apa definisi tentang toleransi. Nah, toleransi itu berasal dari bahasa Latin dari kata toleran yang berarti dengan sabar dan membiarkan sesuatu. Jadi pengertian yang secara luas bahwa toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari sebuah aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi sikap toleransi ini adalah sikap yang tidak bertentangan dengan sikap manusia dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan orang lain. Jadi itu adalah sebuah pengertian daripada sikap toleransi. Selanjutnya bahwasanya di dalam definisi agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, yang mana A berarti tidak dan gama berarti tidak adil. Jadi agama mengajarkan kepada kita tidak menimbulkan sebuah kekacauan. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita sebuah kedamaian dan sebuah ketenangan. Lanjut daripada itu, adik-adik sekalian yang sementara di rumah ya, sehingga agama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa agama ini tidak mengajarkan kepada kita adanya sebuah kekacauan. Agama apapun, baik agama Islam, agama Kristen, Hindu, dan lain sebagainya, itu tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada kita sebagai pemeluknya, itu tidak ada yang membenarkan ataupun mengajarkan sebuah yang namanya
kekacauan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim khususnya, kita bagaimana melahirkan sebuah agama kedamaian. Kita melahirkan bagaimana di sebuah tempat ada beberapa agama yang di suatu daerah ataupun suku dan lain sebagainya, itu bagaimana kita melahirkan sebuah kedamaian. Lanjut adik-adik sekalian yang ada di rumah ya. Sebuah contoh ataupun definisi bagaimana sikap toleransi kita dalam umat beragama. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sebuah contoh bahwa di dalam perwujudan sebuah beragama, kita memahami sebuah sikap perbedaan ya. Jadi bagaimana kita dalam masing-masing beragama adanya sikap yang namanya saling memahami sebuah perbedaan. Yakni adanya sikap tolong menolong di setiap antar umat beragama. Kemudian adanya tolong menolong antar setiap suku, budaya dan lain sebagainya. Itu harus ada sikap yang menghargai berbagai macam perbedaan. Jadi adik-adik sekalian yang ada di rumah itu tidak boleh membeda-bedakan antara suku dan budaya ataupun agama, apapun agamanya, apapun ras dan budayanya, bahasanya dan sebagainya, kita tidak bisa membeda-bedakan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana saling menghargai, saling tolong menolong, saling mencintai dan saling menyayangi terhadap sesama manusia. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Kafirun bahwasanya Allah menutup di akhir kata surat Al-Kafirun itu adalah lakum dinukum waliyadin, yakni untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Allah mengajarkan kepada kita bahwa toleransi dalam beragama, agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamaku. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini mungkin di daerah kita ataupun di kawasan kita ataupun yang terjadi di mana-mana, yakni penyimpangan sebuah agama. Karena itu adik-adik yang ada di rumah harus bagaimana memasukkan dalam hati dan pikiran kita bagaimana adanya rasa kebersamaan, rasa ketenangan dalam jiwa kita tentang sebuah perbedaan ini. Okay. Kemudian mengapa harus ada agama yang berbeda-beda? Ini pertanyaan untuk kita semua dan pertanyaan terbesar bagi adik-adik. Kenapa agama itu harus berbeda-beda? Nah, jawaban ini adalah yakni manusia mencari Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kenapa agama itu harus berbeda-beda? Karena manusia itu mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Nah, perbedaan itulah adalah hal yang baik, karena kekayaan adalah sebuah pengalaman hidup. Dengan perbedaan itulah timbul akan rasa toleransi dalam kehidupan kita, dalam diri kita untuk saling menghargai. Jadi bahwasanya kenapa Allah kenapa ada agama yang berbeda-beda, khususnya kita yang ada di Indonesia ini ada beberapa agama, yakni untuk bagaimana manusia itu mencari Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga akan terciptalah sebuah perbedaan yang baik dan akan menimbulkan sikap toleransi yang baik. Nah, agama tumbuh bersama peradaban, ya. Jadi sudah ribuan tahun agama manusia bersama dengan agama. Jadi beragam peradaban di dunia, kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda, itulah yang membuat manusia akan memiliki agama yang berbeda-beda. Oke, ya. Sekarang saya akan bertanya kepada adik-adik. Mungkin adik-adik ingin bertanya lebih jauh tentang bagaimana sikap toleransi antar kehidupan kita, khususnya di tingkat sekolah. Nah, bagaimana toleransi kita? Oke. Begitu kepada adik-adik yang di rumah yang ingin bertanya, ya, pertanyaannya nanti kita akan buka lewat pertemuan kita di Zoom ataupun lewat Google Meet. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang sikap toleransi kita terhadap antar umat beragama seperti apa. Adik-adik sekalian, perlu saya informasikan bahwa
tidak perlu kita mencari-cari adanya sesuatu hal yang keunikan ataupun hal, terutama sisi kelemahan dari masing-masing antar agama, budayanya, bahasanya dan sebagainya. Kita tidak perlu mencari-cari sebuah kelemahan di masing-masing perbedaan tersebut. Tetapi kita akan mencari sebuah keunikan apa yang berada di masing-masing agama, ya. Sepanjang itu nilainya positif, maka akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sekalian. Mari kita pahami dari berbagai penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jika kita saling menghormati pilihan orang, maka agama tidak boleh dipaksakan menjadi hanya satu. Sebaliknya, apabila kita saling memaksakan, maka kita tidak akan saling melenyapkan agama yang beragam ini. Jadi adik-adik sekalian, bahwa jika kita saling menghormati berbagai macam pilihan orang lain, maka itu akan menimbulkan sebuah agama tidak mengajarkan kepada kita sebuah keterpaksaan. Jadi sebuah pilihan itu adalah tidak menjadi sebuah paksaan bagi setiap orang. Masyarakatannya, jadi umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama. Jadi umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah untuk bagaimana peran dan fungsi strategis dalam membentuk antar umat beragama agar terciptanya sebuah kedamaian dan kesejahteraan. Oke. Inilah materi ataupun penjelasan tentang bagaimana kita punya adanya sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan antar umat beragama. Di rumah, inilah penjelasan materi kita tentang sikap toleransi, dan kita akan akhiri pertemuan materi ini. Dan insya Allah teman-teman yang ada di rumah, saya pesan kepada kalian yang ada di rumah, jangan pernah putus semangatnya, jangan pernah rasa bosan belajarnya seperti ini. Dan ini sesuatu hal untuk bagaimana kita bisa semangat dalam belajarnya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan pembelajaran yang sama di pendidikan agama Islam dan budi pekerti luhur. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, dan kita akan akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.